Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lapak Sajak episode yang kedua. Walaupun episode yang ke satu tidak berjalan dengan baik, tidak mulus. Wow. Jadi di episode kedua ini gitu kan, kita kedatangan tamu seorang perempuan yang lumayan cukup menarik untuk dibahas. Wow. Jadi beliau adalah seorang pegiat ilustrasi. Nah, di samping saya sudah ada Sabilah Romansyah ya. Ya, Sabilah Romansyah. Halo, Jadi assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh. jadi Sabil ini seorang mahasiswi dari UIN Sunan Gunung Jati ya, Teh. Ya, Ya. Jurusan KPI kan, ya. kalau nggak salah. Nah, Teh, di acara Lapak Sajak ini sebetulnya kita lebih diskusi santai aja. Jadi jangan terlalu formal. Siap. Kita Oke. nggak formal. Kita warawiri aja sebetulnya. Siap. Nah, eh ada hal yang mau didiskusikan Teh, karena saya melihat karya seni yang dibuat oleh Tete itu eh, cukup lumayan abstraksi buat saya gitu. Jadi tidak bisa diterjemahkan dengan penglihatan yang sekilas gitu. Jadi beda dengan karya seni orang lain misalkan yang lebih spesifik lah gitu kan. Nah, saya juga sebetulnya agak suka dengan seni walaupun tidak banyak karya yang saya buat karena biasanya karya-karya seni yang saya buat itu by order aja gitu. Oke. Nah, jadi aktivitas Teteh selain itu gitu, saya ingin ngobrol lebih jauh gitu. Jadi Sabil sendiri eh, kapan sih pertama suka dengan hal-hal yang berbau seni gitu. Jadi eh, saya melihat tidak semua perempuan menyukai itu gitu. Kenapa Oke. Teteh waktu kecil nggak main nggak main Barbie, nggak main BP gitu? Waktu kecil main Barbie Oh gitu. juga. Cuma entah Atau kenapa. waktu kecilnya main TTS jadi Entah ya. oh gitu. Eh, se- Oke Teh, lanjut. Sebenarnya pertama kali tertarik dengan dunia seni mungkin ketika sudah mulai berpikir ya. Oh gitu. Ya, maksudnya Di umur mungkin berapa? kalau sebelumnya masih kecil tuh memang sudah menggeluti ya, Nah, maksudnya sejak kecil memang sudah erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau seni, entah seni. itu alat-alat yang memang Heeh. berhubungan dengan dunia gambar-menggambar ya, Nah, karena orang tua juga kebetulan memang bekerja di hal yang berkaitan dengan cat. oke. eh, ga- eh, Apa tuh? Maksudnya apa? Tukang ngecat gitu ya, atau apa? tukang ngecat kayak lebih bekerja yang memang berkaitan dengan itu. Oh. Nah, dari sana mulai tertarik, oh iya kok kayak mix and match warna tuh kayak seru gitu ya, Nah. ngikutin Hmm. sampai dari kecil juga sudah banyak mural pertama saya tuh dari kecil gitu. Oh gitu. Karena Apa sih karya pertama pas karya kecil? pertama entah Ah, ya itu cuma oh coretan-coretan coretan biasa aja. tapi di tembok gitu. Oh di Jadi tembok. sampai umur sekitar ya belasan tahun tuh Hmm. tembok-tembok rumah masih belum dicat Belum karena dicat. tahu anak ini pasti melakukan hal yang sama di Heeh. tembok gitu. Jadi Hmm. makanya itu dibiarkan terus jadi kayak semacam medan buat sambil berkarya Betul. sudah Ah. disediakan gitu. Jadi mungkin kenal dengan karya seni yang lebih spesifik ya itu mungkin ketika sudah mulai berpikir oh ini ya karya seni Hmm. itu gitu. Hmm. Cuma kalau misalkan kenal tuh udah jauh sebelum kesadaran itu Ah, ah. ada gitu. Hmm. Nah, Sabil sendiri apa untuk melakukan satu hal misalkan eh, kalau saya pribadi kan agak bingung ya kalau misalkan hari ini saya mau menggambar apa gitu. Oke. Nah, Sabil sendiri suka merasa kebingungan gitu sih? Kesulitan Iya ya kesulitan. untuk menentukan akan buat apa nih Iya. akan buat karya apa hari ini. Sebenarnya untuk masalah kesulitan terhadap buat karya itu sering dialami ya Iya. sama siapapun yang memang bergelut di Hmm. dunia seni itu sendiri. Tapi yang jelas ketika kita mulai merasa oh ya kesulitan nih, Hmm. ya salah satunya adalah terus berkarya, Betul. terus berpikir bagaimana caranya satu karya bisa terbentuk. Hmm. Karena ya mungkin salah satu alasan yang kenapa Sabil masih bertahan sampai sekarang untuk terus buat karya Hmm. adalah ya tadi bagaimana caranya keluar dari ketakutan-ketakutan oh iya akan membuat karya apa nih hari ini gitu Hmm. kan. Kadang-kadang memang selalu terbentur dan apa istilahnya
setiap harinya akan Iya. selalu dihadapkan dengan kebingungan akan misalkan kita kan kita berkarya di kertas ya. Ya. Kertas itu kan kosong. Mm. Ketika dihadapkan dengan kertas yang kosong, Ya. kita itu akan selalu dihadapkan dengan ketakutan. Mm. Karya saya hari ini akan Oke. gimana gitu kan. Tapi untuk keluar dari zona itu, salah satunya adalah coret aja gitu kan. Coret Jadi aja dulu. coret gitu. aja dulu gitu. Oh. Pada akhirnya kita akan menemukan berbagai hal yang membuat kita akan terus iya ternyata kesini loh. Jadi kayak kadang-kadang Sabil sendiri buat karya ngalir aja gitu. Tapi kadang-kadang memang dikonsep juga. Sabil sendiri belajar otodidak atau misalkan ada yang mengajarkan gitu? Awalnya mulai tertarik sih otodidak, tapi semakin lama semakin ketika ngobrol dengan kawan-kawan tuh kayak seru. Oh iya ternyata Kawan-kawan yang sama gitu ya, ya. menggeluti itu. Sama akhirnya memutuskan untuk punya partner, banyak kawan-kawan yang dijadikan kawan diskusi untuk di sini. Tapi ya awal mulanya ya sendiri aja gitu. Awal mulanya sendiri ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya tipe kan ada beberapa sub karya seni ya. Iya. Misalkan dari ilustrator itu kalau nggak salah banyak juga kan teknik pembuatannya. Iya. Nah, Sabil sendiri sih lebih kepada teknik apa sebenarnya yang Kenapa pada akhirnya Sabil membuat karya seperti yang sekarang ini sangat panjang banget ya prosesnya. Awalnya mungkin dari hal-hal yang jauh sekali dari karya yang sekarang. Tapi kenapa pada akhirnya tertarik, kan sekarang banyak menggunakan teknik hatching, cross hatching kayak gitu ya. Karena tertarik sama yang namanya ex libris. Apa tuh? Saya Ex kurang libris ngerti. itu kayak semacam kalau zaman dulu tuh ada namanya book plates tuh kayak stempel di karya-karya misalkan literasi zaman dulu itu selalu ada tanda gitu. Selalu ada tanda yang memang menunjukkan bahwa oh ini tuh buku milik siapa. Ex libris itu kayak semacam book plate atau kalau zaman sekarang tuh bahasa sederhana stempel yang isinya itu menunjukkan identitas seseorang mengenai oh ya buku ini tuh milik siapa. Biasanya banyak di perpustakaan yang lama gitu. Nah ternyata karya seni itu muncul sebagai karya seni itu muncul sebagai bagian dari sejarah gitu. Itulah yang membuat Sabil tertarik dengan karya yang sekarang gitu, karena memang berhubungan dengan sejarah juga. Karena di mana buku dibuat pasti ada karya seni yang muncul di sana gitu kan. Dan itu yang membuat Sabil pada akhirnya tertarik dengan yang sekarang gitu. Ada hatching dan cross hatching yang memang sedikit nggak sama semuanya dengan ex libris, cuma sedikit menggambarkan ke arah sana gitu. Awalnya itulah yang membuat Sabil bikin karya nyampe sekarang. Oke. Nah, saya sebetulnya penasaran teh. Sabil sendiri itu kan mengenal karya seni itu lebih mengenal Islamnya dulu atau karya seninya dulu? Karena kan cukup berat bagi perempuan yang sudah yang berhijab atau berniqab gitu ya. Jadi tidak semua orang menerima kan dengan apa yang Sabil kerjakan saat ini gitu. Nah itu pro dan kontra itu saling bersautan kan, betul. Terkait aktivitas. Nah Sabil itu mengenal seni itu mengenal Islamnya dulu atau mengenal seninya dulu? Mengenal karya seninya dulu. Mengenal karya seninya dulu. Jadi sebelum memutuskan berniqab, Sabil udah melakukan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan karya seni. Iya. Awal mula sangat dekat dengan karya seni itu awalnya ya dari tertarik. Oh iya bikin karya. Oh kayaknya seru deh bikin karya dengan karakter-karakter tertentu gitu. Awalnya tertarik karena tertarik dengan ya banyak cover album di musik yang memang awalnya menjadi prototipe Sabil buat berkarya. Cuma pada akhirnya kita bikin karya nggak selalu melulu berhubungan dengan cover album dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kita bisa membuat sesuatu hal yang oh iya ternyata bisa kita buat karya seni dengan story di belakang karya seni itu seperti apa gitu kan. Tapi awal mula tertarik tuh dengan ilustrasi semacam itu atau art fotografi
Itu karena tertarik di beberapa cover album yang sangat menarik dan punya cerita di setiap karyanya gitu kan. Ya Teh, sebetulnya apa sih hubungan dengan hubungan dengan karya seni dan kontemplasi gitu. Sesuai dengan judul yang saat ini dibuat gitu. Nah, kontemplasi dengan karya seni itu menurut saya pribadi itu agak bingung saya. Kalau nggak supisme gitu kan, atau misalkan Teteh sendiri seorang supisme gitu, yang mengaplikasikan sisi supistiknya ke karya seni. Awal mula kan tertarik di puisi ya, di puisi. Bagaimana puisi itu bisa menjadikan sesuatu hal itu menjadi lebih indah aja gitu. Misalkan termasuk di karya seni. Awalnya tertarik dengan puisi-puisi karya Jalaluddin Rumi, puisi karya-karya Khalil Gibran, dan banyak lagi ya, yang memang sangat-sangat pas gitu untuk dibaca ketika yang pas dibaca ketika kita pas banget untuk dijadikan bahan kontemplasi gitu kan. Nah dari sana ketertarikan itu membuat Sabil tuh suka bercerita gitu, bercerita dengan gaya Sabil sendiri. Mungkin kalau bisa dibilang dalam konteks visual kan? Dalam konteks visual. Nah, bagaimana caranya menggabungkan itu semua apa yang Sabil suka di dalam satu karya gitu kan? Nah, pada akhirnya awalnya kan memang suka bercerita gitu, bercerita bagaimana sudut pandang kita melihat dunia gitu kan. Kan Teteh suka dengan sesuatu yang saya tuh suka bercerita. Sifatnya berarti naratif kan? Iya, naratif. Nah, kemudian ada proses transformasi dari hal-hal yang sifatnya naratif menjadi visual gitu kan? Iya, betul. Ya maksud saya, apakah seperti itu gitu? Iya betul. Prosesnya dari memang suka bercerita dulu awalnya. Sebenarnya itu sesuatu hal yang terpisah dari bikin karya. Suka cerita sama suka berhubungan dengan puisi, itu sesuatu hal yang terpisah. Tetapi seiring berjalan waktu Sabil menemukan titik di mana kenapa nggak semua hal yang aku suka itu disatukan, dikolaborasikan menjadi satu karya yang utuh. Jadi gitu. Satu karya yang utuh. Nah awalnya mungkin kalau misalkan dari puisi itu tertarik dengan puisi-puisinya Jalaluddin Rumi, Khalil Gibran dan lain sebagainya, sehingga hal itu tuh bisa membuat dari membaca karya-karyanya bisa membuat Sabil sendiri mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap sesuatu hal gitu, termasuk dalam satu karya. Nah, beralih ke bercerita. Nah, gaya-gaya narasi itu mungkin nggak akan persis sama karya-karya yang memang Sabil baca, tetapi sedikit demi sedikit Sabil memasukkan kontemplasi yang Sabil lihat, yang Sabil rasakan ketika melihat dunia, melihat keadaan yang memang terjadi sekarang itu, Sabil sendiri menuturkan dengan cara yang Sabil suka gitu, yang memang berhubungan dengan sedikit bahasa sastrawinya gitu kan. Nah termasuk ketika membuat karya seni, entah itu fotografi, entah itu ilustrasi. Nah kedua, saya rangkum. Penegasan daripada karya seni Teteh itu ditegaskan dengan narasinya. Dengan narasi yang Teteh tulis kan? Iya betul. Ya karena tadi saya bilang, jadi karya seni yang dibuat oleh Sabil sendiri itu kan agak abstraksi. Jadi agak sulit kalau misalkan tidak ada penegasan gitu kan. Orang-orang bisa menjadi multitafsir dengan karya seni yang Sabil buat gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang dikaitkan dengan sosok Sabil saat ini gitu kan? Berhubung misalkan Sabil sudah lebih berislam saat ini gitu kan. Nah, apakah ada penggabungan daripada aktivitas Sabil saat ini gitu kan dengan karya seni yang Sabil buat? Oke. Karya yang Sabil buat itu sebenarnya setiap karya seni atau setiap karya itu kita kan mempunyai pesan, mempunyai istilahnya setiap karya itu pasti mempunyai pesan yang disembunyikan oleh siapapun pembuatnya gitu kan. Ya ada memang yang sengaja dibuat pesan. Kalau di musik tuh ada istilahnya subliminal message ya. Termasuk di karya seni itu pun subliminal message itu. Di karya seni ada itu. Itu hal-hal semacam itu memang sangat berkaitan gitu. Makanya
sebenarnya yang karya-karya yang Sabil buat mungkin bagi sebagian orang yang mau membaca karyanya itu ada kurang lebihnya ada sedikit pesan yang memang ingin Sabil sampaikan ya tadi subliminal message itu. Nah, ketika berbicara musik dan menyampaikan pesan lewat nada, bahkan lewat lirik itu sendiri, termasuk di karya seni pun ada gitu yang namanya subliminal message, entah itu dari simbol-simbol yang digunakan, entah itu dari hal-hal yang memang diselipkan di dalam karya-karyanya, itu selalu ada gitu. Selalu ada. Nah, cuma yang membedakan adalah ketika kita memahami sesuatu itu berdasarkan apa yang oh iya, kita tuh mempunyai karya nih. Karya kita ingin disampaikan kepada seseorang. Nah, bagaimana caranya supaya karya itu bisa sampai? Kadang-kadang Sabil tidak memikirkan karya ini harus segera sampai gitu. Tapi karya Sabil harapannya akan sampai kepada orang-orang yang memang istilahnya setiap buku itu punya pembacanya sendiri. Iya, betul. Setiap musik punya pendengarnya sendiri, segmennya masing-masing, ya, punya pasarnya, punya segmennya sendiri gitu. Nah, termasuk juga karya-karya yang Sabil buat, Sabil tidak berharap besar bahwa ini yang membaca ini atau yang melihat karya ini akan banyak gitu. Oh, agak idealis berarti itu ya. Bisa, tapi lebih ke akan ada timing yang tepat lah untuk orang menemukan karya ini gitu. Nah, pada akhirnya tidak ingin segera ini harus sampai kepada ini enggak. Tapi kayak lebih ke pada akhirnya toh orang lain akan menemukannya sendiri ketika memang berkaitan dengan hal yang sama gitu kan. Nah, sebenarnya Sabil membuat karya itu terinspirasi dari yang namanya cahaya gitu. Dari cahaya. Iya, sangat-sangat terinspirasi dari yang namanya cahaya, makanya maksudnya maksudnya gimana tuh? Nah, kan karakter yang Sabil buat itu adalah yang berhubungan dengan hitam, ya, yang berhubungan dengan sesuatu hal yang gelap gitu. Makanya pada akhirnya orang ya tadi kata Kang Obe itu agak multitafsir ya, kayak dark tapi ini cewek masih menggunakan hal ini gitu. Gini Teh, supaya emang tidak meliar ya, supaya tidak penasaran gitu orang-orang. Jadi sebetulnya apa sih karya seni apa sih yang, karena tadi kan kita terus berdiskusi dengan karya seni yang Teteh buat. Nah, sebetulnya beberapa orang juga mungkin penasaran dengan karya seni Teteh yang mungkin bisa ditampilkan ya, karya seni Sabil yang pernah Sabil buat. Gitu Teh. Jadi agak keras terdengar. Suara saya agak keras terdengar di telinga speaker Candi Paruman. Nah, jadi karya seni itu Sabil yang buat kan? Iya. Nah, dalam kasat mata saya tidak tahu tuh maksudnya apa sih karya hasil ini gitu? Apa sih yang dibuat Sabil itu? Ada seorang wanita yang yang pakai niqab gitu atau pakai hijab gitu ya. Ya, manggalah silakan Sabil sendiri yang menjelaskan. Sebenarnya Sabil bikin karya itu tidak sebenarnya Sabil tidak ingin mengaitkan bagaimana apa yang Sabil kenakan dengan proses pembentukan imajinasi Sabil gitu ya. Tapi pada akhirnya tetap yang namanya sebuah imajinasi itu pasti tidak terbatas gitu ya.
ibaratnya imajinasi itu adalah sebuah semesta yang tidak terbatas. Tapi di sisi lain kita sebagai perempuan, apalagi perempuan yang harapannya menjadi lebih baik lagi, itu pasti punya batasan-batasan tersendiri dalam satu hal gitu. Nah, tetapi Sabil ingin mencoba menjadikan karya-karya Sabil ini sebagai sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai ternyata kita bisa bikin karya tidak terbatas gitu ya, asalkan dengan catatan bahwa ini menjadi satu hal yang tidak keluar dari misalkan dari pesan-pesannya itu sendiri. Terus tadi ada gambar lilin dan lain-lain, itu apa maksudnya gitu? Apakah ada hubungannya dengan kontemplasi yang tadi? Nah, sebenarnya Sabil tuh tertarik kenapa di karya-karya Sabil sebagian besar itu ada kayak semacam simbol gitu ya. Ada semacam simbol dan sebagainya. Itu tuh memang bagi sebagian orang ada yang menganggap bahwa ini apa sih maksudnya gitu kan. Wah, jangan-jangan banyak lah gitu ya. Tetapi di sisi lain ketika Sabil kan membuat karya itu terinspirasi dengan cahaya. Termasuk salah satunya ketika membuat yang tadi diucapkan dari karya awalnya ya memang dari fotografi juga. Kenapa sih pada akhirnya tertarik dengan fotografi seni dan bahkan gambar-gambar yang lainnya, ilustrasi yang lain. Gitu teh. Maksud saya kan kontemplasi itu sebuah proses yang Teteh itu harus menjauh dulu dari keramaian gitu. Iya, betul. Itu kan yang dimaksud dengan kontemplasi di sini. Iya, termasuk di sini inilah yang mau saya jelaskan tadi yang berhubungan dengan cahaya gitu kan. Karena pada dasarnya awal mula Sabil itu kan menggunakan karya seni sebagai ajang di mana Sabil berkontemplasi sebenarnya. Nah, dari sana awalnya mulai berkarya juga salah satunya adalah terinspirasi dari cahaya gitu. Dari cahaya. Kenapa Sabil menggunakan karakter warna yang hitam dan konsisten di sana gitu kan. Bukan berarti Sabil ingin menjadi bagian dari itu. Tapi gitu. Kayak lebih ke kontemplasi. Berarti belum pernah ya menggambar ditutup matanya gitu. Wow. Yang keluar lampu juga sih, yang keluar lampu. Maksud terinspirasi dari cahaya ini karena cahaya itu menggambarkan kekuatan yang sangat besar gitu ya. Tanpa adanya cahaya mungkin kita nggak akan pernah bisa melihat sesuatu. Termasuk mungkin ketika Allah tidak memberikan cahaya kepada kita akan nggak pernah bisa melihat kebaikan. Kita nggak akan pernah bisa melihat sesuatu hal yang besar. Misalnya cahaya itu digambarkan sebagai kan nur itu cahaya ya, itu cahaya. Cahaya itu sangat dalam ya, sangat dalam bahasa cahaya itu karena itu berkaitan dengan hidayah gitu. Nah, ketika kita melihat sesuatu hal, misalkan kita berjalan di gua yang gelap gitu kan. Kita kan kalau misalkan tanpa cahaya, satu titik lampu aja, lilin atau satu nggak ada satu cahaya yang terpendar, itu kita bisa jadi jalan kita akan terseok atau bahkan jatuh gitu kan. Tetapi ketika kita menggenggam cahaya di hadapan kita, jalan kita akan terarah gitu kan. Kita menemukan nih jalan keluar. Ibaratkan seperti itu. Termasuk di kehidupan pun kita itu pernah Sabil sendiri tuh pernah mengalami yang namanya berada di tempat yang sangat gelap. Artinya jauh dari cahayanya Allah gitu. Jauh hutan dari atau apa? Ya, bisa jadi itu adalah hutan imajinasi ya. Enggak, maksudnya mungkin Sabil sendiri jauh dari yang namanya dekat dengan cahaya Allah gitu. Dihadapkan dengan berbagai macam kemunduran, dihadapkan dengan berbagai macam hal-hal yang menyeramkan gitu di kehidupan. Allah itu mengeluarkan siapapun dari yang kegelapan menuju cahaya. Nah, ketika sebenarnya ini adalah kontemplasi dari karya-karya Sabil, salah satunya adalah yang memang berkaitan dengan itu gitu. Salah satunya yang tadi sempat dibuat juga yang memang ada watercolor, isinya tuh memang berhubungan dengan kadang-kadang manusia itu kadang-kadang Sabil sendiri tuh dihadapkan dengan yang namanya gelap kan. Allah itu padahal selalu ngasih hidayah dengan cara-cara tertentu yang memang kita nggak sadar. Dan hidayah itulah yang sebetulnya cahaya. Yang sebetulnya itu adalah cahaya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia suka tidak sadar terhadap cahaya-cahaya yang datang dari Allah gitu. Kadang-kadang kita sebagai manusia bahkan membiarkan saja gitu.
supaya si hidayah itu berlalu gitu. Padahal kan kita gak menutup kemungkinan kita bisa menemukan keindahan dari sesuatu hal yang kotor, kita bisa menemukan kebaikan dari sesuatu hal yang buruk, kita bisa menemukan sesuatu hal yang menjijikan dari kita akan menemukan sesuatu hal yang baik di antara hal yang menjijikan gitu. Sabil tuh pernah dihadapkan dengan yang namanya merasa bahwa oh iya kita itu hidup sangat-sangat indah gitu. Allah itu memberikan kesempatan kita untuk melihat keindahannya. Nah di sisi lain memang Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ketika mata kita kan kita tuh punya penglihatan gitu ya, punya pengtajaman kelihatan dan ada cahaya dan ada sesuatu hal yang bisa kita lihat. Ketika kita mempunyai penglihatan yang tajam atau mempunyai mata, tetapi di sisi lain nggak ada cahaya yang menyinari penglihatan itu, ya tidak akan ada benda yang akan kita lihat. Nah termasuk ketika kita menghadapi kehidupan juga gitu kan, ketika mata kita baik melihat sesuatu hal dimanapun, tapi ketika ada cahaya Allah di sana, kita pasti melihat sesuatu hal yang indah gitu kan. Nah begitupun namun ketika mata kita rusak gitu, ada cahaya Allah melingkupi di sana. Nah kita tidak akan pernah menemukan sesuatu hal yang indah gitu. Itu tergantung bagaimana persepsi kita terhadap sesuatu gitu kan. Gitu. Oke Teh, kita tunda dulu obrolannya. Jadi sebetulnya ada request video klip dari Khalid Siddiq. Bismillahirrahmanirrahim. What? Hey. How can you say I ain't on Dean? Wagwan, my you, are you dumb? Been praying for about 5 years, and wallahi I ain't missed one. But I'm still trying to skirt those demons. On the M1 BM speeding, altercations and situations. Had to give thanks to Allah, man's breathing. That night where I could've got wet, alhamdulillah didn't pierce my neck. Bury my bro and tears got shed. Hearts got broken and eyes turned red. I can never sell my soul for a check. I don't take credit and I don't do debt. So I'm praying that I get that rahmah, cause I done things that I can't forget. How can you say I ain't on Dean? Every day ducking them Shayar teams. I remember back when I lost my mind. You would've thought I was CeeLo Green. Sweat felt like Yom Kiyama. So I'm in Senegal doing Ziyara. Man tried me and then he got ended. Called out 48 laws of karma. Still on Dean, so I'm frontline there in the mosque. In the morning pray for my niggas, in the evening pray for my ops. Still on Dean, but the HB still won't allow me. And they tell me music's haram, but I don't get my Dean from Saudi. How many times have I prayed my salah? I can't go sleep without Surah Fala. And then man tried call me a Jahil, but we both know that it's cause of my colour. Had me thinking the Dean was evil, had to go Senegal to find my people. Out in Medina, bites with a vibe so live, with a vibe so peaceful. But these pagans getting me vexed. If I reply I might go viral, cause I punch man up like Moses. Then I'm dipped to my G's in Cairo. Now everybody wanna ride this wave. Got me out here feeling like Noah. But my ship don't take no snakes. Pigs, all of that get dashed over. Pray to Rakat, then I make Toba. Fly to Dakar, then I hit Cola. Man can't chat about what I know, cause you be thinking my oh gosh. What going for the shoot, he's lost. Man got knowledge and paid that cost. Still I done bare sins like sweet, so I make that wudu and wipe them off. Still on Dean, so I'm frontline there in the mosque. In the morning pray for my niggas, in the evening pray for my ops. Still on Dean, but the HB still won't allow me. And they tell me music haram, but I don't get my Dean from Saudi. Oke Teh, kembali lagi kepada diskusi yang lebih tajam. Tadi kita sempat terganggu dengan hal-hal yang berbau musik sebetulnya. Saya padahal sudah malas mendengarkan musik. Enggak Teh. Nah sebetulnya ada pertanyaan lain Teh di dalam diskusi di Lapak Sajak ini. Nah yang kemudian saya mau tanyakan gitu. Jadi bagaimana sih Sabil sendiri melihat fenomena saat ini gitu, fenomena peradaban saat ini gitu di kancah lokal atau misalkan nasional. Nah, Sabil
punya pandangan yang lain nggak terkait itu gitu, terkait fenomena peradaban saat ini? Karena kalau misalkan kita berbicara moral gitu kan, nah pada abad ini moral anak muda tuh sudah jauh daripada moralitas yang ideal gitu dan lain-lain. Oke. Nah, bagaimana sih Sabil melihat itu gitu? Oke. Melihat dunia sekarang gitu ya. Wow. Menjadi pembahasan yang menarik ketika berbicara soal fenomena yang terjadi sekarang gitu ya. Karena pada dasarnya apa yang terjadi saat ini adalah bukan tidak mungkin, itu memang berkaitan dengan apa ya? Kultur yang memang sedang berlangsung gitu. Oke. Misalkan teori pendidikan anak nih. Oke. Kalau misalkan sulit bagi orang tua gitu membuat anak ini menjadi soleh kalau misalkan orang tuanya itu tidak terlibat dalam kesolehan, Oke. gitu kan? Ya, Ada hubungannya nggak sih? ya sangat ada hubungannya, Oh gitu. termasuk juga yang memang tadi disebutkan gitu ya. Pendidikan itu bagaimana cara bagaimana siapa yang mendidiknya gitu Ya. kan. Itu akan sangat berpengaruh juga bagi pendidikan. Ya ibaratkan ketika ingin mendidik seorang anak atau ingin menjadikan anak sebagai suatu hal yang memang dekat dengan Allah Oke. gitu kan. Otomatis pendidikannya pun tidak akan pernah bisa lepas dari Hmm. yang namanya wahyu gitu. Oke. Nah, apa sih harapan Sabil sendiri Oke. terkait ya aktivitas yang Sabil saat ini jalani gitu kan? Atau misalkan punya harapan lebih apa sih dengan karya-karya yang Sabil buat saat ini gitu untuk masyarakat luas? Oke. Apakah misalkan aktivitas Sabil ini bisa berdampak lebih baik terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat? Misalkan saya tadi kalau misalkan menyinggung masalah pendidikan, kayaknya tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak deh. Nah, harusnya kan maksudnya gini, orang-orang yang mengerti terhadap ranah tersebut gitu kan. Nah, idealnya misalkan membantu masyarakat yang kurang secara pendidikan kurang gitu. Ya kalau misalkan harus diajarkan untuk menggambar kan lumayan gitu. Iya. Jadi hal-hal yang profitable kan sebetulnya ke depannya gitu. Bagi dia bukan bagi kita. Kita mah kan hanya mengaplikasikan ilmu kita aja. Oke. Gitu kan. Nah, minimalnya mereka tuh punya bakat gitu yang kemudian di masa depan mereka tuh bisa meraup untung dari situ gitu. Oke. Ya melihat fenomena sekarang kan banyak sekali ya banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan pesan kebaikan gitu ya. Salah satunya ya bisa dengan karya, termasuk untuk menjadikan sebuah karya itu sebagai ajang di mana proses edukasi berlangsung gitu kan. Nah, itu bisa menjadi sebenarnya membuat karya itu adalah salah satu media yang paling untuk saat ini ya, untuk saat ini melihat fenomena anak muda sekarang di dunia seni itu menjadi salah satu alat gitu ya, mengedukasi dengan cara yang menarik gitu. Untuk saat ini ada kegiatan yang terlibat langsung terhadap masyarakat nggak sih? Insya Allah ada gitu. Itu ya edukasi gambar gitu kan? Kayak sebenarnya lebih ke literasi sih. Oh, lebih ke literasi. Cuma ya bagaimana caranya menjadikan proses berliterasi itu menjadi hal yang menarik ketika memang dikaitkan dengan bikin karya gitu kan, bikin karya bareng. Jadi menjadi suatu hal yang tidak bisa terlepaskan antara literasi dengan karya gitu. Closing statement dari Teteh lah sebagainya harapan gitu. Jadi kan sebetulnya tidak banyak yang berani juga perempuan. Jadi banyak yang beranggapan kan kalau misalkan perempuan oper dalam aktivitas misalkan. Nah, itu kan sering dikaitkan dengan hal yang sifatnya liberalisme gitu kan, atau misalkan hal yang pluralisme gitu kan. Nah, Sabil sendiri kan berlepas daripada itu semua kan sebetulnya. Nah, closing statementnya dari Teteh buat perempuan-perempuan yang masih kebingungan gitu Teh, menentukan gitu kan, atau emang ya tidak sedikit sih menurut saya gitu,
perempuan yang cukup berani seperti Sabil ini sendiri. Maka Teh. Oke. Harapannya buat perempuan-perempuan di luar sana yang masih kebingungan menentukan saya itu harus fokus di mana gitu. Sebenarnya cara kita berekspresi itu sangat-sangat tidak terbatas ya sebagai perempuan seharusnya. Jadi jangan dijadikan alasan bahwa perempuan itu sangat mempunyai banyak batasan gitu untuk melakukan hal-hal yang memang disukai gitu. Tetapi menjadi perempuan itu justru sesuatu hal yang spesial gitu ya. Kita bisa menentukan sesuatu hal yang memang kita sukai dan menjadikan itu semua sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara yang memang baik gitu kan. Nah, harapannya untuk perempuan-perempuan di luar sana, jangan pernah berhenti berkarya, apapun karyamu, jangan pernah berhenti melakukan sesuatu hal yang baik dengan cara apapun, karena pada dasarnya perempuan itu adalah keindahan yang tidak terbatas dalam menentukan pilihannya, dalam menentukan cara dia mengekspresikan dirinya. Oke Teh, sangat luar biasa, jadi sangat menarik ya diskusi ini gitu. Ya tadi harapannya, jadi semua perempuan itu cukup berani gitu ya untuk apapun gitu kan. Kalau misalkan tidak melulu berbicara seni juga gitu kan, karena ya perempuan dalam konteks ini maksudnya dalam konteks perjuangan itu bisa apapun kan, yang mereka sedang geluti gitu kan. Ini hanya Sabil sendiri hanya memotivasi gitu para perempuan di luar sana. Jadi tadi kuncinya untuk perempuan-perempuan di Indonesia gitu kan, atau di Bandung sendiri gitu. Jangan malu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif gitu kan. Ya, betul. Nah, mungkin gitu Teh ya dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Nah, sebetulnya acara ini tidak bisa berjalan kalau misalkan tidak ada dukungan ya dari yang pertama dari Kadatuan Kopi sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Kadatuan Kopi yang telah melakukan supporting terhadap kegiatan ini. Dan kemudian ada dari Bank Hijrah ya, Hijrah Bank yang kemudian support juga dengan kegiatan ini. Nah, mungkin sekian dari kami. Ya, acara ini diselenggarakan oleh SPM dan Syukur TV ID. Jadi jangan lupa saksikan terus Lapak Sajak setiap hari Minggu jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.